akan mengenai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit. Ya, jadi kita akan bicarakan penyakit katup jantung. Nanti mengenai pemeriksaan fisik kalau ada sela-sela waktu aja kita susupkan supaya pokok-pokoknya bisa disampaikan dulu. Oke, nanti kita akan mulai dengan penyakit apa namanya, katup, ya, penyakit katup jantung. Bentar, coba saya. Ya, kelihatannya ini agak terbalik ini menyusunnya. Nanti kita mulai yang mitral dulu saja ya, karena mitral mungkin lebih enak lah. Ya, jadi kita mulai dari gangguan katup mitral saja. Mohon maaf ini jadi terganggu rumah sakit. Halo. Ya. 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 Dikasih infus paracetamol aja. Ya. Iya, sami-sami. Ya, kita mulai mitral stenosis. Jadi kalau kita bicara mengenai kelainan katup atau gangguan-gangguan yang menyebabkan terganggunya aliran darah pada jantung, itu sebenarnya kita harus kembali pada pokok-pokok prinsip-prinsip aliran darah pada jantung. Jadi prinsipnya itu sebenarnya ada dua. Jadi bahwa aliran darah itu sesungguhnya dia harus nomor satu itu harus lancar, ya, dan mengalir ke satu arah. Jadi misalnya dari atrium kanan dia harusnya mengalir ke ventrikel kanan satu arah, ya, dan tidak ada yang mengganggu. Jadi aliran itu harus lancar. Nah, pada mitral stenosis ini yang terjadi adalah bahwa adanya gangguan aliran darah dari atrium kiri, ya, stenosis mitral, kita bicara jantung kiri sekarang ini, dari atrium kiri melalui katup mitral oleh karena obstruksi pada level katup mitral. Jadi obstruksinya atau sumbatannya, hambatannya itu ada pada katup mitral. Karena kita berbicara stenosis itu barangkali dalam bahasa Indonesia yang tepat ya kekakuan atau kaku lah. Di katup mitral itu kaku. Sehingga yang terjadi adalah adanya gangguan pembukaan. Jadi maaf dokter, ini halo? untuk PPT-nya belum terlihat dok. Oh, belum terlihat, sorry. Ya, itu sampaikan. Sudah kelihatan? Halo? Masih belum dok, masih belum. Oh, masih belum. Belum, Dok. Ya, sudah. Sudah kelihatan? Tadi udah dok, ini sekarang nggak kelihatan lagi dok. Iya, oh, ini mungkin kelihatan ini ya. Iya dokter. Ya, sudah kelihatan ini ya. Iya dokter.
Udah, kalau udah kelihatan. Ini sudah satu layar penuh? Sudah, dokter. Sudah ya. Ya, saya ulangi aja. Jadi ada aliran yang terganggu ya dari atrium ke ventrikel kiri, kita bicara katup mitral ya. Yang terganggu itu adalah katup mitralnya. Adanya kelainan pada katup mitral yang menyebabkan dia tidak membuka secara penuh. Sehingga yang terjadi adalah gangguan pengisian ventrikel kiri saat diastul. Jadi sambil mengingat bahwa ventrikel itu dia akan terisi pada waktu yang kita sebut diastul. Jadi terganggu. Akibatnya apa? Karena terganggu, jadi dia tidak cukup darah untuk dialirkan ke aorta. Dan karena dalam kondisi katup mitral yang kaku, itu yang jadi sengsara kira-kira mitralnya atau ventrikelnya atau atriumnya kira-kira. Kalau katupnya mitral terganggu, kira-kira yang menderita itu area atrium atau area ventrikel kira-kira. Halo? Atrium, Dok. Atrium. Oke. Jadi ini nanti akan menimbulkan gangguan-gangguan yang bermula pada ketidakmampuan atrium di dalam menyalurkan darah ke ventrikel. Ya. Nah, sekarang coba. Artinya kita sudah bisa memahami bahwa yang terjadi pada mitral stenosis itu begitu, ya. Adapun penyebabnya yang paling banyak itu adalah endokarditis rematik. Ya, jadi meskipun ada sebab-sebab yang lain yang sekarang diduga kelainan-kelainan pada katup itu mulai banyak terjadi pada orang-orang lanjut usia karena peningkatan kualitas hidup, kemudian orang menjadi berumur lebih panjang, banyak orang lanjut usia, sehingga jadilah katup itu mengalami kekakuan. Tetapi itu mungkin masih kalah banyak kalau dibanding dengan gangguan katup karena demam rematik. Ya, jadi kira-kira patofisiologinya itu bahwa adanya demam rematik, kalian tahu penyebabnya atau sudah pernah baca mungkin demam rematik kira-kira penyebabnya apa? Ada yang ingat? Pernah tahu? SPHA, Dok. Apa penyebabnya? SPHA. Ya. Streptococcus beta hemolyticus ya. Jadi dia sesungguhnya itu yang terserang kebanyakan adalah di area ya faring lah ya, daerah tenggorokan, bakterial. Nah, adanya antigen bakterial ini akan menyebabkan tubuh kita itu secara responsif membuat antibodinya. Nah, antibodi yang terbentuk ini sesungguhnya tujuannya adalah untuk mengeliminasi atau untuk membunuh bakteri-bakteri tersebut. Tetapi pada kenyataannya kadang-kadang ada organ-organ tubuh lain itu yang mempunyai struktur protein yang mirip dengan protein bakteri. Sehingga akibatnya adalah bahwa organ-organ yang memiliki struktur seperti antigen bakteri ini pun akan dihancurkan oleh antibodi. Ini yang kita kenal dengan proses autoantibody atau sebutlah mirip proses alergi begitulah. Jadi begitulah, dan kebanyakan ini yang terjadi adalah biasanya selain di jantung bisa terjadi di misalnya di persendian, ya,
di mata, mungkin begitu. Nah, yang terjadi pada katup jantung itu adalah bahwa proses-proses itu tadi, proses auto antibody tadi ya, yang menyebabkan kerusakan itu akan diperbaiki atau akan diperbaiki lah ya oleh tubuh kita itu, tetapi perbaikannya itu tidak sempurna. Dia terjadi perbaikan yang tidak sempurna yang berupa fibrosis ya, atau mungkin adanya penebalan, kadang-kadang ada kalsifikasi. Jadi kayak sicatrix barangkali begitulah ya. Jadi penyembuhannya atau repair-nya itu tidak sempurna, sehingga ketidaksempurnaan yang terjadi ini, kalau dia terjadi pada katup mitral, ini akan menyebabkan pengecilan area katup mitral, ya, atau kadang-kadang ada yang disebut fish mouth atau buttonhole ya. Jadi dia lubang yang kecil yang tidak bisa membuka sempurna. Kemarin sudah saya sebut-sebut, ibarat pintu itu kita tidak bisa membuka pintu sepenuhnya. Jadi pintu itu tidak membuka penuh, atau di dalam ukuran-ukuran katup disebut area mitralnya itu mengecil. Nah, area katup mitral itu beberapa buku menyebutkan macam-macam. Ada yang menyebut 4 cm, ada yang menyebut 5 cm, ada yang menyebut 4 sampai 6 ya. Kira-kira begitulah. Kira-kira area mitral itu 4 sampai 6 cm. Kalau dia pengecilannya itu atau penyempitannya menjadi sekitar 2 cm saja, ini akan membuat atrium menjadi harus bekerja ekstra aktif untuk mendorong darah masuk ventricle. Atau kalau misalnya dia turun lebih kecil lagi menjadi 1 cm misalnya, ini yang disebut sebagai mitral stenosis yang kritis. Ini sangat berbahaya karena jelas sekali ini akan menimbulkan keluhan yang sangat banyak. Ya, jadi begitulah pengecilan katup mitral. Sesungguhnya ada hal yang harus kita pahami lagi, adalah bahwa di antara ruang-ruang jantung itu ada yang namanya gradien transmitral. Artinya ada beda tekanan. Karena darah ini mengalir dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan lebih rendah. Nah, ini pada kondisi yang normal itu sesungguhnya gradien transmitral itu hanya sedikit sekali, tetapi pada keadaan makin makin sempit, dia akan makin tinggi bedanya. Gradiennya akan semakin berbeda jauh. Nah, derajat mitral stenosis itu ditentukan oleh beberapa komponen ini tadi. Gradien transmitral, ya, luasnya area katup tadi, dan lamanya waktu penutupan katup, dan kejadian opening snap tadi. Jadi opening snap kemarin sudah saya singgung tadi ya, atau saya sudah singgung tadi bahwa katup itu tidak bisa membuka secara sempurna. Nah, gejala-gejala pada mitral stenosis ini akan muncul bila waktu pengisiannya itu sangat pendek dan aliran yang harus melewati katup ini besar. Jadi kita bisa bayangkan ketika waktu pengisiannya pendek, artinya disediakan waktu sedikit untuk masuk pada suatu daerah, tetapi lubangnya sedikit, pintunya kecil, dan alirannya besar. Orangnya banyak, stadionnya, pintunya kecil, waktu masuknya sedikit. Kita bisa bayangkan yang terjadi bahwa akan terjadi penumpukan atau ya antrian panjang begitulah. Ini yang menyebabkan menderitanya atrium tadi. Jadi
Jadi atrium kiri akan menjadi menderita. Nah, keadaan inilah yang akan memicu gejala-gejalanya. Ya, jadi misalnya orang-orang yang melakukan latihan fisik, ya, orang-orang yang sedang stres emosi, orang-orang yang stres emosi kita tahu oleh karena peranan simpatetik, tonus simpatik, dia jantung akan bekerja cepat, akan seperti memompa cepat dengan daya kontraktilitas yang tinggi ini sangat menyengsarakan atrium. Ya juga keadaan infeksi, ya pada keadaan infeksi kita tahu basal metabolisme meningkat, suhu juga tinggi, jadi kemudian orang hamil juga demikian, basal metabolisme meningkat, tingkat kebutuhan untuk menopang kebutuhan kehamilannya tinggi, ya. Fibrilasi atrium kita tahu juga bahwa denyut jantung tidak teratur karena memang keteraturan sinusnya tidak teratur, ya, jadi jantung berdenyut cepat. Artinya apa? Kalau pada kondisi ini semua jantung berdenyut cepat itu artinya ya waktu pengisiannya pendek, ya, dan keadaan-keadaan demikian ini tadi, mulai latihan, stres emosi, infeksi, kehamilan, fibrilasi ini semua mengupayakan supaya alirannya banyak, tetapi sekali lagi kendalanya adalah lubangnya kecil, ya, jadi pasti atriumnya nanti akan menderita. Ya, kemudian bagaimana perjalanan penyakitnya? Penyakit mitral ini, mitral stenosis itu secara progresif dia akan continue, ya, terus-menerus progresif. Karena apa progresifnya? Karena apa yang dilakukan oleh atrium itu dia umumnya pada kondisi stenosis mitral ini dia tidak akan berhasil. Mungkin dia akan bisa bertahan lama, mungkin seumur hidup, tetapi dengan kompensasi-kompensasi yang semampunya atrium kiri. Kemudian angka survival untuk 10 tahunnya kira-kira 50-60%, tetapi bila kelainannya itu ringan atau tanpa gejala atau area katup mitralnya itu masih besar, mungkin angka 10 tahun survivalnya itu bisa meningkat sampai 80%. Kelas gangguan sampai kelas 3 atau 4 gagal jantung hanya kurang dari 15%. Manifestasi klinisnya apa? Ya kalau ringan, ya itu sering kali tanpa gejala. Artinya mungkin orang atau mungkin kalaupun ada gejala paling ya ringan gitulah. Kalau misalnya gangguannya karena ketidakcukupan pasokan oksigen, mungkin orangnya menjadi fatigue, cepat capek, mudah lemah gitu. Ya bukan sesuatu yang berat. Tetapi kalau ini kelainan-kelainan yang sesak, dyspnonya, ini mungkin terjadi karena efek ke belakang. Jadi efek ke belakang itu bahwa kalau atrium itu sudah awalnya akan melakukan hipertrofi, atrium itu kemudian hipertrofi akan diikuti dengan dilatasi, ya. Tetapi kita tahu dinding atrium itu kan tipis, tidak seperti ventricle. Dan kalau alirannya sempit maka akan menumpuk banyak di dalam ruang atrium yang ruangannya itu kecil dan dia tidak bisa melar secara sempurna, dia tidak bisa memuai seperti ventricle. Hipertrofinya terbatas, dilatasinya terbatas, jadilah dia pada awalnya ya kalau masih ringan mungkin sesaknya pada saat beraktivitas, ya, dyspnode form. Jadi kalau beraktivitas bekerja dia mulai sesak. Nanti kalau sudah lebih parah lagi, mungkin dia bisa terbangun dari tidurnya karena sesak. Jadi ketika tidur tiba-tiba sesak, jadi terpaksa bangun, paroksismal nokturnal. Ya, atau mungkin yang disebut sebagai
ortopno. Ortopno itu dia harus dalam posisi selalu duduk karena kalau berbaring dia sudah sesak. Atau bahkan yang lebih parah lagi kalau sampai udem paru. Jadi kalau volume dan tekanan pada belakang atrium, ya, di belakang atrium artinya di pembuluh darah pulmonar, ya, itu sudah tinggi, dia menyebabkan dia terjadi udem paru. Kadang-kadang bahkan bisa lebih lagi, ya. Nah, udem paru ini kadang-kadang nanti akan melanjut, ya, karena arteriol di dalam paru juga mungkin tekanannya meningkat, ya, karena makin ke belakang lagi, dan mungkin karena tingginya tekanan kadang-kadang dia bisa pecah. Kalau pecah kadang-kadang menimbulkan apa yang kita kenal sebagai hemoptisis, batuk ada darahnya, ya, jadi rupturnya vena-vena bronkial, ya, jadi adanya bercak, ya, yang pink frothy, jadi agak kemerahan, ya, karena udem paru, karena infark paru, ya, jadi menimbulkan hemoptisis. Atau kadang-kadang bisa juga risiko terjadinya tromboemboli karena atrium itu sudah mengembang, kemudian mungkin di situ terjadi stasis, ya, jadi banyak darah yang mengumpul di sana yang tidak lancar mengalir, ini meningkatkan risiko terjadinya tromboemboli. Juga adanya kompresi, jadi atrium yang besar mungkin dia bisa menekan struktur di sekitarnya, ya. Itu akan menimbulkan kesulitan menelan misalnya, ya, atau suara yang parau kalau menekan nervus recurrent laryngeus, ya. Jadi itulah yang mungkin bisa terjadi kelainan-kelainan pada mitral stenosis. Bagaimana kita mendiagnosis? Ya, diagnosisnya ya tentunya kita melihat dari gejala klinisnya tadi. Kemudian kita juga melihat dari pemeriksaan fisik, ya. Jadi pemeriksaan fisik yang paling bisa kita cari itu ya opening snap seperti yang kemarin pernah saya katakan, ya. Jadi opening snap mungkin ya ini diperlukan latihan-latihan yang sering. Atau mungkin kalau sudah lanjut, kalau sudah ada tanda-tanda dekompensasi, mungkin kita bisa mendengar adanya diastolic rumble. Ini dari pemeriksaan fisik yang sederhana. Kemudian bisa juga kita lihat dari pemeriksaan penunjang. Misalnya fototoraks. Ya, fototoraks atrium kiri kalau sudah membesar itu pada gambaran ronsennya bisa menunjukkan hilangnya gambaran atau bayangan dari atrium kiri yang seringkali kita kenal sebagai pinggang jantung, ya, karena dia membesar, jadi pinggangnya itu jadi hilang, seolah-olah jantungnya tidak langsing lagi. Jadi ketika kita melihat dari atrium ke arah ventrikel kiri pada bayangan jantung itu sebenarnya kan ada kayak tikungan gitu, ya. Pada keadaan yang mitral stenosis yang berat ini bisa cekungan itu hilang, jadi jantungnya menjadi kayak gemuk gitu, kayak bentek begitulah barangkali, pinggangnya hilang. Kemudian bagaimana pemeriksaan yang lain? Yang lain itu ekokardiografi. Ini saya kira pemeriksaan yang sangat baik. Dia lebih baik dari sekedar pemeriksaan ronsen torak atau EKG. Ya. Ini bisa untuk menilai derajat beratnya mitral stenosis, ya. Dia akan bisa menghitung gradien transmitralnya, bisa melihat area katup mitralnya, bisa melihat berapa besarnya tekanan pada area pulmonal juga. Jadi ini sangat memberi manfaat.
pemeriksaan yang lebih baru yang disebut sebagai eko transesofageal, tapi saya belum pernah melihat. Kalau yang USG transesofageal saya pernah melihat, tapi kalau yang ini saya belum pernah melihat. Jadi ini jelas lebih sensitif karena dia memeriksa dari jarak yang lebih dekat. Ya, jadi lebih dekat, lebih sensitif lah. Kemudian yang pas lagi di samping untuk pemeriksaan ini juga bisa untuk terapi, yaitu kateterisasi. Ya. Di samping dia untuk diagnostik, dia bisa sekaligus terapeutik dengan balon valvulotomi. Jadi balon yang mengikuti kateter itu, ya, balon itu ada di ujung kateter itu nanti sampai masuk di katup, ya, pas di area katup, karena katupnya kan kaku, tidak bisa membuka sempurna itu ya, tidak bisa membuka sempurna di situ. Nanti katup balonnya itu pas dipasang di area katupnya itu, kemudian balon itu dikembangkan sehingga daun katup yang tidak bisa membuka itu menjadi kayak dipaksa, kayak dirobek, dia akan menjadi terpecahkan. Ini adalah pilihan-pilihan terapi. Ya, tetapi saya belum pernah melihat yang dua di bawah ini, ya, eko transesofageal dan kateterisasi ini saya belum pernah melihat. Tapi nanti mudah-mudahan kalau kalian ada yang jadi ahli kardiologi bisa melakukan ini, ya, bisa, saya yakin akan sampai pada waktunya. Bagaimana penata laksanaannya? Penata laksanaannya, ya, jadi tadi bergantung pada di mana kita menemui kasus ini, ya. Kalau kasus ini kita temui di ya, jadi bergantung. Kalau kita ketemunya di awal, ya, mungkin kita bisa memberikan antibiotika. Ya. Kalau kita ketemunya misalnya dengan ini, mungkin salah ini ya. Kalau kita menemukannya dia karena berdenyutnya terlalu cepat, kita bisa memberikan obat-obat yang bersifat, ini saya salah ini, bersifat bukan inotropik negatif, tapi justru kronotropik yang negatif. Ya, jadi yang kronotropiknya negatif. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu cepat. Kronotropik, ya, untuk mengurangi peningkatan frekuensi. Kalau menunjukkan adanya tanda-tanda kongesti, kita bisa beri dia diuretik supaya kongestifnya berkurang. Bila ada fibrilasi, kita berikan digitalis, ya, digitalis yang terkenal dari dulu sampai sekarang, digoxin, ya. Digoxin itu dia bisa mengembalikan iramanya dari fibrilasi menjadi irama sinus normal. Atau kalaupun tidak bisa, setidaknya dari fibrilasi yang cepat menjadi fibrilasi yang normal atau yang lambat. Ya. Kalau curiga ada emboli, berikan antikoagulan. Kemudian kalau tadi, ya, balon valvulotomi, ya, atau mungkin operasi dengan ganti katup. Ya, ada yang mau tanya? Silahkan mengenai mitral stenosis. Saya kira silahkan kalau ada yang mau tanya. Izin bertanya, Dok. Ya. Tadi untuk gambaran EKG kan dapat menilai besarnya gradien transmitral. Itu gambaran EKG-nya gimana, Dok? EKG? EKG buat gradien transmitral. Oh, kalau untuk gradien transmitral itu pakai echo. Oh. Pakai echo. Kalau EKG itu paling-paling kita hanya bisa melihat P pada
sadapan kedua itu P-nya bertakik. Jadi kalau kalian biasa melihat gelombang P yang normal itu hanya seperti kayak gambar anak kecil yang menggambar gunung begitu kan, P ya, kecil gitu, atau setengah lingkaran barangkali gitu, atau kayak gambar jerawat mungkin gitu. Ya, itu P-nya jadi bertakik kayak kita kayak apa ya, hampir mirip huruf M gitu ya, atau kayak angka 3 yang tidur gitulah, yang bertakik gitulah. Itu EKG-nya. Kalau yang tadi yang gambaran gradien transmitral itu melihatnya pakai echo itu tinggal ada nanti kita minta dia akan menghitung sendiri, akan menunjukkan berapa gradiennya. Jadi itu. Kalau EKG elektrokardiografi kita melihat P mitralnya. Kalau dengan echo itu yang lebih lengkap, lebih bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Gitu ya. Ada lagi? Silahkan kalau ada lagi. Ya. Izin bertanya, Dok. Ini berarti untuk pemeriksaan gold standarnya dia pakai echo ya, Dok? Iya, sebenarnya begini. Untuk ini saya tidak pernah melihat atau membaca sebagai golden standard, enggak. Tetapi memang ada beberapa modalitas untuk pemeriksaan penunjang itu yang macam-macam tadi. Tapi saya kira echo ini menjadi tempatnya sangat bermanfaat gitulah. Dia bagusnya kan karena dia tidak invasif, banyak informasi yang bisa didapat gitu. Tetapi dia lebih pada diagnostik ya. Tapi kalau misalnya kita sudah yakin bahwa itu suatu mitra dengan balon itu, saya kira di samping diagnostik bisa juga sekaligus terapeutik gitu. Jadi ya oke lah kalau misalnya kalian pernah membacanya demikian, tapi intinya memang echo sangat bermanfaat. Tetapi ada yang lebih baru tadi, ya, echo yang transesofageal. Jadi probe-nya itu dimasukkan lewat esofagus itu karena bisa melihat gambaran jantung dari jarak yang lebih dekat. Kalau echo yang selama ini kan lewat transtorakal atau melewati dinding dada, jadi dianggap kalah sensitif begitulah. Oke, ada lagi? Dok, ingin bertanya, apa semua kasus mitral cyanosis harus ada tindakan operatif, Dok, atau medikamentos saja cukup? Ya, jadi kembali kepada seberapa berat sesungguhnya kasus itu. Ya. Kalau dia yang ringan, bahkan kadang-kadang kan tadi disebutkan bisa tanpa gejala, ya mungkin tidak perlu. Ya. Yang saya kira yang perlu dilakukan operatif atau tindakan-tindakan yang invasif itu yang memang cenderung berat, atau mungkin pertimbangan yang lain. Sebagai pertimbangan adalah kemampuan setempat. Karena tidak semua rumah sakit, misalnya seperti rumah sakit Tugu, ya yang saya tahu rumah sakit Tugu pun kita belum bisa melakukan tindakan-tindakan invasif itu. Tetapi kalau itu rumah sakit yang mungkin dilengkapi sarana untuk tindakan-tindakan misalnya yang lebih invasif, kategorisasi atau mungkin operatif, ya, apalagi kalau lengkap, dia bisa saling mendukung, saling membackup, ya saya kira tidak ada salahnya kalau dilakukan itu. Intinya bergantung pada seberapa beratnya kelainan itu, dan mungkin nanti pilihannya terapinya apa yang paling tepat. Itulah kira-kira. Ada lagi? Ya. Kalau enggak, coba kita lanjutkan lagi nih. Ya. Sekarang kita yang berikutnya, mitral regurgitasi. Ya, jadi pada saat sistolik
ya, ada kasus mitral regurgitasi ini, katup mitral tidak menutup dengan sempurna, ya, sehingga terjadi aliran darah yang balik ke atrium. Ya, jadi ini kan sudah menyalahi prasyarat tadi bahwa aliran darah itu harusnya dia hanya mengalir ke satu arah dan tanpa hambatan. Nah, kalau ini bukannya ada hambatan, tetapi ada sebagian yang balik. Jadi kita bayangkan ventricle itu akan terisi di saat diastolik, kembali ke siklus jantung yang kemarin. Kemudian pada saat sistolik, itu harusnya katup mitral sudah menutup, sehingga ketika ventricle berkontraksi kuat, aliran darah itu akan lari kemana? Kira-kira lari kemana aliran darah atau darah yang di ventricle itu? Ke aorta, ya, ke aorta. Oke lah. Nah, ini yang menyebabkan daya pompa jantung menjadi tidak efisien, ya. Karena jadi misalnya gini, misalnya seharusnya darah yang dikirim ke aorta dari ventricle kiri itu anggaplah 70 cc setiap kali denyut, ya, kalau yang regurgitasi, yang kembali, yang mundur itu 20 cc saja, artinya aorta itu hanya kebagian 50 cc. Padahal untuk kebutuhan sirkulasi sistemik itu 70. Sehingga dalam hal ini ventricle kan harus bekerja seharusnya dia bekerja dengan kekuatan memompa. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Diberi injeksi omeprazol aja 2 kali 1. Sama diberi injeksi asam tarnexamat aja 3 kali 500 mili. Oh ya, ya nanti kalau enggak amlodipinnya digantikan di sartan boleh. Kalau 10 diganti 16, kalau 5 diganti 8. Jin. Ya, Jin. Ya. Sami-sami. Ya, mohon maaf jadi terganggu. Jadi daya pompa jantung kembali lagi ya tidak efisien karena adanya aliran yang balik, yang kembali. Jadi nanti gejala klinisnya itu juga bergantung dari dari berat ringannya kelainan itu. Kalau dia ringan-ringan ya mungkin bisa asimptomatik atau mungkin kalau berat bisa jadi gagal jantung yang berat. Ya. Bergantung dari prosesnya. Kalau dia prosesnya akut, ya kalau prosesnya akut biasanya berat, ya karena apa? Kalau akut itu berat karena atrium kiri atau atrium itu ototnya tipis, ya ruangannya juga kecil, tipis, jadi dia tidak terlalu bisa menyesuaikan perubahan-perubahan yang cepat. Tapi kalau dia kronis, mungkin dia bisa berlangsung agak lama. Dan penyebabnya ini sangat banyak, nanti kita akan lihat ya di bawah-bawahnya.
Nah ini dengan gambar ini aja kita bisa, ini mohon maaf ini bentar. Bentar, ini kelihatannya ya, oh ya ini mitral regurgitasi ya. Ini jadi kita bisa lihat ya ada yang aliran ke sana. Jadi pada saat sistolik ini ada yang balik ya. Paru, atrium, harusnya ke aorta tapi ada yang balik ke sana ya. Jadi harusnya ke sana semua tetapi ini ada yang balik ke sana. Sehingga ya kalau akut ini kita bisa lihat ya tekanan yang muncul di sini ini bisa mundur ya. Jadi di samping otot-ototnya ini kita lihat ya, otot-ototnya ini ya tekanannya bisa ke belakang, ini sampai ke paru, bisa terjadi ini eksudasi atau keluarnya cairan dari paru ya. Tekanannya bisa sampai ke belakang-belakang, bahkan sampai bisa menyebabkan ventrikel kanannya membesar ya. Jadi itulah yang terjadi pada regurgitasi mitral. Ya, ini patofisiologinya ya. Atrium dan ventrikel ini kalau akut, tiba-tiba ventrikel kiri tiba-tiba mendapat beban yang berlebihan, yang akan menyebabkan aliran balik ke atrium kiri. Tidak sempurnanya koaptasi kedua daun katumeter pada saat sistolik akan menyebabkan aliran darah balik ke atrium kiri. Ya. Kemudian ventrikel kiri ya, dia akan dilatasi. Ya. Kemudian, oh ini sorry, ini kok sudah ke yang akut ya. Jadi masih kelihatannya. Ya, ini yang akut ya. Ventrikel kiri tiba-tiba mendapat beban yang berlebihan ya, sehingga atrium kiri saat sistol menjadi mendapat tekanan ya, mendapat tekanan yang banyak ya, dia akan berdilatasi ya. Dan pada saat diastol ventrikel kiri akan meningkatkan volume tadi, dia akan berusaha untuk menambah yang aliran ke depannya ya, dia akan berdilatasi juga ya, sampai suatu ketika mekanisme Starling ya itu mencapai maksimal ya. Sesudah itu dia tidak akan bisa melakukan peningkatan baik volume maupun tekanannya, sehingga mulai terjadi tanda-tanda dekom yang akut ya. Akhirnya tekanannya akan terus ke belakang ya, tekanan atrium kiri akan meningkat ya, kemudian ke belakang lagi tekanan akan mundur lagi ke pembuluh-pembuluh darah di paru ya, sampai memunculkan tanda-tanda kongesti ya. Pada saat yang bersamaan atau saat sistolik, tekanan afterload-nya itu juga berkurang ya, karena sebagiannya balik ke belakang, sehingga cardiac output juga berkurang. Jadi gejala-gejala pada mitral regurgitasi yang akut itu bisa nampak sebagai gagal jantung kiri yang akut ya, yang disertai adanya kongesti paru ya, yang itu akan menimbulkan sesak ya. Sesak yaitu biasanya karena kongestifnya dan penurunan cardiac output. Biasanya ini muncul dengan gejala orangnya itu menjadi cepat capek, ya, cepat lelah atau kekurangan tenaga. Ini adalah
mitral yang akut. Ya, kemudian yang kronis, bagaimana kalau kronis ya? Karena pada mitral regurgitasi ini penutupan kedua katup mitral pada saat sistolik itu tidak sempurna, itu akan menyebabkan aliran yang balik ke atrium kiri. Ya, pada awalnya ventricle kiri ya dilatasi, dia tadi sudah berusaha ya untuk mengirim aliran darah yang sempurna ke aorta dengan melakukan dilatasi atau melakukan hipertrofi ya. Tetapi karena yang terus-menerus ini kadang-kadang kemampuan itu terbatas, tadi dibatasi oleh mekanisme Frank-Starling juga itu tadi, dia akan menjadi mundur, tekanannya akan ke belakang ke arah atrium. Kemudian manifestasi kliniknya pada mitral regurgitasi yang kronik ini tergantung derajat dan penyebabnya. Kalau ringan dia biasanya asimptomatik. Bila ada gejala bisa hilang dengan istirahat, itu yang ringan-ringan. Kalau berat bisa asimptomatik atau mungkin gejalanya ringan sampai bertahun-tahun. Kalau sudah sangat lama ya mungkin terjadi dekom kiri atau gagal jantung kiri atau gagal jantung kongestif ya. Bisa terjadi dyspnea de Ford atau misalnya sesak saat beraktivitas, paroxysmal nocturnal dyspnea ya tadi, ortopnea, udem paru ya, atau tadi disertai adanya hemoptisis seperti pada mitral stenosis ya, terutama bila ada AF, ada atrial fibrilasi. Karena atrial fibrilasi kita tahu sekali lagi bahwa pada atrial fibrilasi itu tidak ada aktivitas dari atrium. Ya, jadi pengisian ventricle itu sepertinya tidak didukung oleh atrium. Kita tahu mungkin kemarin saya sudah sampaikan bahwa pengisian atau fase diastolik itu berlangsung secara pasif ya, jadi karena tekanan negatif pada ventricle, kemudian darah mengalir begitu saja, kira-kira 70%, kemudian ditambah lagi dorongan dari atrium. Ya. Nah, pada AF ini yang begitu itu tidak ada, sehingga ini lebih memperberat upaya dari ventricle-nya. Nah ini bayangannya ya. Jadi kalau yang depan ini ya, yang di sini ini akut ya. Kalau dia akut dia tidak bisa mengembang dengan sempurna karena memang ototnya ini tipis ya. Volumenya juga sedikit. Kalau ini tiba-tiba alirannya harus balik ke sana akut, kesian parunya. Dia akan tenggelam di dalam cairan yang balik ini, jadi akan terjadi kongestif berat, terjadi udem paru ya, pasiennya akan sangat sesak. Ya kalau kronis ini karena ada ya sedikit-sedikit atriumnya bisa agak menyesuaikan diri, tetapi kita juga tahu bahwa penyesuaian atrium ini tidak sehebat dari ventricle, dia yang berotot besar ya, lebih bisa menyesuaikan diri, ini ototnya tipis, jadi tetapi sekali lagi bahwa proses kronis tidak semenderita dibandingkan pada proses yang akut. Nah, bagaimana pemeriksaan fisiknya? Yang jelas karena ventricle kiri tadi sudah melakukan kompensasi ya, ada hipertrofi atau ada dilatasi, dia akan membesar. Ya, kalau aliran baliknya ya, kalau alirannya balik itu besar, kadang-kadang itu bisa atau sering memunculkan adanya trill pada daerah apex ya. Bisa ditemukan pembesaran ventricle kanan tadi ya, kalau ventricle kiri sudah kalau atrium kirinya sudah gagal ya, dia sudah
terjadi peningkatan tekanan pada pembuluh-pembuluh darah di paru ya. Terus ventrikel kirinya kena dampaknya. Dia harus bekerja keras mendorong darah melewati tekanan daerah paru yang besar. Jadi ventrikel kanannya juga sudah terkena. Kita bisa kadang-kadang kita bisa mendengarkan galop ya. Jadi galop itu ya mungkin dalam bahasa Indonesia seperti suara derak kuda begitulah. Itu karena pembentukan suara-suara tambahan ya. Atau mungkin kita bisa mendengar adanya bising sistolik sebagai petanda utama dari MR. Jadi kita tahu pada saat ventrikel itu berkontraksi, harusnya darah itu mengalir semua ke aorta, tidak ada yang ke belakang. Pada keadaan MR ini, ada yang mengalir ke belakang. Itulah yang bisa kita kenali atau yang terdengar oleh telinga kita sebagai bising sistolik. Adapun pemeriksaan EKG-nya mungkin tidak spesifik. Ya, kadang-kadang kita bisa melihat adanya AF, tapi kita tahu AF itu bukan semata-mata miliknya mitral stenosis atau mitral regurgitasi. Kadang banyak kelainan, ya, kelainan-kelainan yang disebabkan oleh gangguan irama sendiri atau gangguan irama sendiri itu mungkin AF atau sebab-sebab yang lain. Mungkin kita juga bisa mendapatkan gambaran iskemik ya, karena pada ventrikel yang bekerja keras misalnya dia pastilah membutuhkan pasokan aliran darah mitral yang cukup. Kalau ini tidak cukup, maka mungkin kita bisa mendapatkan gambaran iskemik atau mungkin gambaran-gambaran hipatologis atau LBBB kalau ada hambatan aliran listriknya. Bisa juga MR karena mitral prolaps, jadi katup mitral yang prolaps itu bisa memberikan gambaran segmen ST yang tidak spesifik. Jadi segmen ST-nya berubah, tetapi tidak spesifik. Yang spesifik perubahan segmen ST itu pada kasus elevasi segmen ST, misalnya pada serangan jantung akut misalnya. Ini perubahan-perubahan yang terjadi misalnya pada pembesaran atrium kiri, ya, dan RAH bila sudah sangat berat ya. Jadi kalau urutannya tadi ya di samping ventrikel kiri yang membesar, kemudian kalau ke belakang ya atrium kiri membesar, kemudian tekanan pulmo meningkat, kemudian ventrikel kanan juga membesar, akhirnya atrium yang kanan pun ya bisa jadi gagal ya, sampai ke belakang akhirnya ada tanda-tanda sampai misalnya asites, peningkatan vena juguler ya, atau udem paru ya, artinya sudah ke belakang semua, balik semua. Ya itu yang bisa kita amati ya pada EKG. Kemudian foto ronsen ya, pembesaran atrium kiri, ventrikel kiri ya. Kemudian bisa terjadi hipertensi pulmonar, mungkin udem paru ya. Eko ini sekali lagi, eko menjadi pemeriksaan yang sangat berguna karena dia sangat banyak yang bisa dinilai ya. Jadi bisa melihat morfologi lesi-lesi katupnya, menghitung derajat berat ringannya, melihat fungsi-fungsi ruang-ruangan atau dimensi-dimensi ruangannya, bisa melihat alirannya ya.
dan mungkin bisa memperkirakan etiologinya kalau misalnya ditemukan adanya lesi-lesi yang bisa tampak ya, atau mungkin kekakuan yang bisa dinilai. Iya, jadi yang lain lagi adalah atrium kiri ya, bisa berdilatasi, ventrikel kirinya hiperdinamik. Ini mungkin gambaran pada ekokardiografinya. Yang berikutnya adalah penata laksanaannya. Kalau MR ini akut ya tentunya harus diturunkan volume regurgitannya ya. Diberi vasodilator arterial supaya aliran darah lebih mudah ke depan ya. Kemudian kalau sodium nitroglucid ini supaya ya sama sebenarnya dia di samping menurunkan afterload, dia juga bisa mengurangi, bisa lebih banyak meningkatkan urin outputnya. Jadi volumenya akan berkurang. Nah ini yang mungkin kalau sudah terjadi hipotensi ini akan agak sulit memang, karena ini kadang-kadang harus dengan tindakan-tindakan yang lebih agresif lah. Ini mungkin teman-teman di bedah jantung mungkin yang lebih menguasai tekniknya, bisa intra-aortic balloon counter pulsation. Ya, kalau MR itu kronik bisa diberikan antibiotika untuk profilaksis demam rematiknya. Ya ini hampir seperti tadi ya. Kalau ada AF bisa diberi digitalisasi, digoxin misalnya, atau beta blocker ya. Kalau khawatir terjadinya suatu tromboemboli dengan antikoagulan, kalau sudah menunjukkan tanda-tanda gagal jantung, mungkin diuretika ini bisa sangat bermanfaat karena dia akan mengurangi volume. Ya. Kemudian kalau ada disfungsi ventrikel kiri, mungkin ACE inhibitor bisa bermanfaat. Tapi dengan syarat dia biasanya tidak hipotensi. Ya. Nah, yang berikutnya pilihan-pilihan ini biasanya di negara barat ini operasi ya, bisa rekonstruksi atau replacement. Ya, jadi penggantian katup atau mungkin tindakan perbaikan katupnya. Ya, rupanya untuk regurgitasi mitral kelihatannya sudah ya kira-kira begitulah. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin tanya, boleh silahkan. Halo, silahkan. Dokter, maaf ingin tanya. Ya. Ini tadi yang di MR kronik manifestasinya ada DD, PND, itu apa ya dok kepanjangannya? Manifestasi klinik. Bentar, saya lihat ini. Ini. Iya dok. Iya. Udim paru ya. Jadi kalau sebenarnya kalau mau dilengkap ini ya bisa juga ortopnu ya. Jadi itu kan semacam gejala-gejala yang bisa diamati. Jadi kalau DD itu dyspnea d'effort ya. Jadi sesak pada saat seseorang itu beraktivitas. Kalau ini PND paroxysmal nocturnal dyspnea. Jadi sesak napas yang muncul pada seseorang itu saat berbaring, biasanya saat tidur misalnya, dia tidur lama, tadinya enak saja, tiba-tiba dia terbangun karena sesak, paroxysmal nocturnal. Atau mungkin ortopnu. Ya. Ortopnu itu sesak meskipun dia tidak aktivitas ya, jadi dia harus selalu dalam posisi tegak atau berdirilah sebutlah gitu, atau mungkin harus selalu tidur dengan bantal tinggi misalnya gitu di klinisnya itu. Jadi kita bisa menanyakan orang itu maksudnya tidur dengan berapa bantal, oh bantalnya harus 3, kalau datar dia sesak, atau saya lebih enak duduk begini, atau kadang-kadang dia lebih suka tidur di meja misalnya, nanti mejanya diberi bantal gitu misalnya, itu ortopnu namanya.
Atau kalau yang lebih berat ödem paru ya. Kalau sudah yang namanya ödem paru itu biasanya orangnya meskipun dia duduk pun dia akan sangat sesak, sehingga seringkali dilakukan tindakan yang sangat cepat untuk mengeluarkan cairan dari parunya ya. Biasanya kalau yang cepat itu sebenarnya pasien-pasien hemodialisis, tapi kalau di ICU di ruangan perawatan biasanya dengan diuretika yang dosisnya besar lah, tapi itu dipantau. Jadi diberi diuretika atau diberi nitrat ya. Tadi ada nitrogliserin atau ya nitrat dengan diuretik supaya dia cepat berkurang sesaknya. Ya, ya ada lagi, silahkan. Oke, ada lagi. Ya, kalau enggak kita coba ke yang berikutnya, stenosis aorta. Iya, stenosis aorta. Ya, etiologi dari stenosis aorta itu ya sama, sesungguhnya hampir sama dengan kelainan-kelainan pada katup yang tadi sudah kita bicarakan ya. Yang paling banyak penyakit jantung rematik. Kemudian karena pengaruh peningkatan usia ya, ada degenerasi, ada proses kalsifikasi ya, sehingga katup itu menjadi lebih kaku. Jadi atau kalau yang pada anak-anak mungkin kongenital, tapi ini agak jarang. Mohon maaf, sebentar ini. Halo. Ya. Nggih. 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 Tadi sudah dapat furosemid berapa? 3x1. Terus kandesartan sudah ya. Iyalah, kasih kandesartan aja. Sekarang tekanan darahnya pinter. Iyalah, kasih kandesartan aja lagi. 1x16 ya. Kemudian 16. Asam folat sudah dapat? Atau yang lain tadi? Oke. Iya. 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 Iya, sudah cukup. Oke. Oke. Iya. Iya, gimana? Iya. Iya. Iya.
Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Iyalah, boleh diberikan, tidak apa-apa. Iya, iya. Jadi ya, tidak usah lah. Kalau dapat irbesartan sama amlodipin kan disartan tidak usah. Ada, iyalah diberikan transfusi aja. Dia tadi ada bedanya merah gitu. Iya, dimintakan aja. Iya, satu saja dulu. Iya, tidak usah. Dia kan sudah dapat furosemid 3 kali. Ya. Injek sami-sami. Ya, jadi mohon maaf, dilanjutkan aja. Jadi penyebabnya yang paling banyak penyakit jantung rematik, kemudian kalsifikasi karena senilis karena peningkatan usia pada anak-anak kadang-kadang kongenital, ini agak jarang. Dia, halo, gimana Bu Dokter? Iya, iya. 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 Paling seribu. Iya. Beliau masuknya karena apa ini Bu Dokter? Problemnya apa? Keluhannya? Keluhannya? Ya. Ini aja kalau gitu diberi infus RL saja. Sorry, nanti ya tapi nanti kita mintakan transfusi TC gitu. Kalau terapinya diberi metilprednisolon aja coba 3 kali 4 mg aja tablet, kemudian paracetamol sama mungkin obat kumur aja. Jadi mungkin kasih paracetamol infus, nanti dimintakan TC mungkin 4 kantong gitulah ya Bu Dokter. Remednya mungkin injeksi dimenhidrinat saja, injeksi dipenhidramin aja 1 ampul lah ya, sama kasih metilprednisolon aja 3 kali 4 mg tablet aja Bu Dokter. Kalau dia agak mual kasih ranitidin 2 kali 1. Ya di ronsen aja Dokter. Tapi dia tidak ada keluhan-keluhan ini ya Dokter. Kan artinya sepertinya tidak ke arah COVID gitu kan Dokter. Ya kalau enggak ya ke ruangan aja. Yang penting asal apa namanya ronsennya segera diberitahukan lah gitu. Gitu Dokter.
Ya, mohon maaf ini jadi agak terganggu. Jadi saya ulangi aja, diagnosisnya pada tahap asimptomatik itu biasanya kita akan mendengar adanya bising sistolik ejeksi ya, pada daerah basis jantung yang menjalar ke leher. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, sayangnya saya belum tunjukkan, tapi kalian bisa lihat itu ada tempat-tempat di mana kita akan mendengarkan misalnya area kita mendengarkan bunyi katup mitral misalnya pada daerah apex misalnya gitu. Kemudian katup trikuspid kira-kira di sekitar linea sternalis kiri ya, kiri bukan kanan ya. Atau aortal misalnya di daerah SIC2 kanan di daerah linea sternalis gitu ya. Jadi tempat-tempat kita mendengarkan itu sebaiknya kita mengenali. Karena untuk apa? Untuk bisa mengenali bising ini. Di mana bising itu terjadi. Nah, itu bising itu kan nanti ada faktor yang kita nilai itu kita temukan di mana dia. Nah, itu. Atau mungkin nanti berikutnya menjalarnya kemana. Oh, dengan begitu kita bisa mengerti, oh ini berarti kalau dia terjadi pada daerah basis jantung dan menjalarnya ke arah leher itu kira-kira itu adalah arah yang sesuai dengan arah aorta. Jadi itu adalah aliran darah yang dari ventricle ke arah aorta. Jadi arahnya ke leher justru agak ke kanan misalnya gitu. Dan uniknya ini kalau penyakitnya makin berat, bisingnya itu makin lemah. Jadi kalau penyakitnya makin berat, bisingnya makin lemah. Ya. Kenapa demikian? Ini sebenarnya kan sesuatu yang bisa kita kita bayangkan. Jadi kalau dia masih ringan, itu memang pada bagian awal itu ya kita bisa mendengarkan bising ini seperti memancar keras karena memang ventrikelnya masih baik, masih berkompensasi, masih berusaha mendorong. Jadi pancaran yang lari itu justru kenceng dia. Jadi kalau seperti air itu pancarannya atau muncratnya itu kencang. Tapi makin lama makin berat, ventrikel kirinya itu dia akan menjadi, kalau dia sudah berkompensasi sampai suatu titik bahwa di situ dia sudah tidak bisa lagi meningkatkan volumenya atau meningkatkan tekanannya, ya sudah pada puncaknya dia akan turun. Ya, kemampuan mendorongnya akan turun. Nah, itu bisingnya akan mulai turun karena sudah tidak sekuat pada saat dia masih mengkompensasi. Pada saat-saat yang awal mungkin foto paru bisa normal, ya. Atau mungkin kalau kita melakukan pemeriksaan ronsen dengan fluoroskopi mungkin bisa ditemukan adanya kalsifikasi pada katup aorta. Ya. Atau kalau pada tahap lanjut misalnya bisa terjadi dilatasi pada aorta ascendent. Ya. Ini terjadi karena tekanan dari saat awal sakit ya, dari saat awal sakit itu ventrikel kiri itu kan sudah berusaha ya, jadi dia mendapatkan tekanan yang berat dari ventrikel ya terus menerus sampai ini dia berdilatasi ya, dan tentunya kita di samping mendapatkan dilatasi kita juga mendapatkan
hipertrofi ventrikel kiri. Ya, jadi ini akibat kompensasinya dilatasi ventrikel kiri dan hipertrofinya, dan dilatasi aorta akibat dia karena tertekan dengan tekanan yang tinggi dari ventrikel ini. Tapi kalau sudah mulai gagal-gagal, jadi tadi sudah lanjut, ya kita justru seperti awal tadi, ventrikel sudah gagal, ya nanti atrium kiri terdampak lagi, pembuluh darah paru sudah terdampak lagi, yang terjadi ya jadi yang kita kenal sebagai gagal jantung kongestif, ya, jadi terjadi kongesti paru, ya. Dan ini kalau berlanjut akhirnya sampai ventrikel kanan, hampir sama, semuanya akan jadi begitu. Nah, pada pemeriksaan EKG-nya ini akan sesuai, akan menunjukkan pembesaran ventrikel kiri, ya, tanda-tanda LVH, ada kriterianya. LVH itu apa saja, left ventricular hypertrophy, ya, jadi menunjukkan tanda-tanda pembesaran ventrikel kiri. Kemudian apabila berlanjut, itu kita bisa mendapatkan adanya depresi segmen ST dan gambaran Elvestrin di sadapan 1, AVL atau prekordia, sadapan jantung. Ini menunjukkan apa sesungguhnya? Ini adalah menunjukkan adanya ketidakseimbangan dari ventrikel kiri ini membesar terus. Dia berdilatasi, dia berhipertrofi, jadi membesar. Konsekuensi penebalan otot-otot ventrikel, konsekuensi dari kerja ventrikel, ini tentunya dia menuntut suplai aliran darah yang cukup dari pembuluh koroner. Tetapi sekali lagi pada keadaan yang stenosis, ya, pada keadaan yang stenosis kita tahu pembuluh darah itu tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Ya, jadi darah yang ke aorta itu tidak cukup banyak. Ya, sedangkan karena tadi hambatan stenosisnya. Padahal itu kan yang terbanyak itu terutama, ya, kalau kalian amati di bagian dasar dari aorta itu, yaitu kan menjadi pangkal pembuluh darah koroner. Ya, coba nanti kalian lihat lagi bahwa pembuluh darah koroner itu kan di pangkal aorta itu, dia ada 2 di kanan dan di kiri. Nah, dia itu terdampak. Jadi otot-otot jantung itu membesar, ya, khususnya ventrikel berdilatasi, jumlah ototnya makin banyak, kebutuhan oksigen karena dia kerjanya makin keras, kebutuhan oksigennya meningkat. Artinya kebutuhan suplai darahnya juga meningkat. Yang jadi masalah adalah adanya stenosis. Stenosis itu menghalangi darah dari ventrikel ke aorta. Jadi akibatnya pembuluh koroner ini pun tidak mendapat suplai yang cukup. Nah, tidak cukupnya aliran darah koroner dengan besarnya otot-otot jantung terutama ventrikel, ya, left ventricle ini, itu akan muncul di gambaran EKG sebagai gambaran iskemik. Ya. Jadi depresi segmen ST ini adalah dengan kata lain menunjukkan adanya iskemik atau kurangnya aliran darah pada daerah setempat. Dalam hal ini adalah ventrikel kiri. Jadi ini menunjukkan tidak berimbangnya. Ya, jadi otot yang besar, yang banyak, yang bekerja keras dengan aliran darah ini diwakili oleh gambaran ST depresi. Ya, kemudian
Ya, kalau elfestrin ini lebih pada menggambarkan adanya pembesaran atau hipertrofi ventricle. Ya, jadi ventricle yang bekerja keras ya, akan memberikan gambaran elfestrin. Elfestrin itu juga gambarannya itu agak cekung ke bawah gitu. Artinya itu karena faktor otot-otot yang hipertrofi. Tapi dua-duanya ini bisa menunjukkan tadi ketidakseimbangan antara banyaknya otot dengan suplai oksigennya. Nah ini ekokardiografi lagi-lagi menjadi modalitas untuk pemeriksaan penunjang yang sangat membantu. Ya, jadi sering kita bisa melihat adanya penebalan dan kalsifikasi katup aorta. Kemudian kita bisa melihat gerakan katup ya, atau jenis katup masing-masing, misalnya apakah aortanya itu misalnya bikuspid atau trikuspid misalnya ya. LVH jelas kita bisa melihat ejeksi fraksinya ya, jadi ejeksi fraksi itu ya perbandingan dari jumlah seluruh darah yang mengalir dibandingkan dengan kapasitas ininya ya, kapasitas ventricle kiri. Jadi biasanya berapa, 70% misalnya ya. Bisa melihat kecepatan alirannya, bisa menilai gradien katup aortanya ya. Jadi ekokardiografi memang lagi-lagi menjadi pilihan yang sangat bagus lah ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya masih sehat ya kita bisa lakukan treadmill ya. Nanti treadmill itu akan bisa melihat perubahan-perubahan, nanti akan bisa misalnya apa treadmillnya misalnya masih normal, misalnya masih baik, tidak ada respon iskemik misalnya, atau misalnya kalau dia sudah terjadi gagal jantung yang dipicu pada saat beraktivitas, mungkin pada saat aktivitas nanti akan mulai sesak ya, jadi akan bisa dinilai berapa kapasitas jantungnya, berapa meds misalnya begitu. Atau mungkin kalau yang berikutnya bisa dilakukan kateterisasi. Kadang-kadang kalau sudah kateterisasi ini biasanya di negara maju itu artinya sudah disiapkan untuk operasi. Jadi untuk melihat detailnya, ini untuk memandu tindakan operasi atau mungkin iyalah apa yang akan dilakukan pada saat operasi begitu, mungkin dengan kateterisasi ini bisa lebih dipersiapkan begitu. Ini adalah gejala klinisnya. Gejala klinisnya tadi ya, kalau ringan bisa asimptomatik. Ya. Ini beberapa gejala di bawahnya. Ini gejala-gejala yang angina ini tadi, ya, angina ini biasanya karena ya angina itu apa? Seperti kemarin sudah saya sampaikan, ini kan bagian dari nyeri dada yang sering dikenal sebagai angina. Mungkin secara awam orang akan mengatakan nyeri dada sebelah kiri misalnya gitu, atau mungkin retrosternal yang menjalar ke arah bahu, ke arah leher, bahkan kadang-kadang sampai ke mandibula, kadang-kadang sampai ke arah skapula, ke belakang, atau mungkin kadang-kadang bahkan ke arah seperti ke arah ulu hati, kayak orang sakit emah begitu misalnya. Ini adalah bentuk-bentuk angina. Ini biasanya karena sebabnya tadi adanya ketidakseimbangan antara otot-otot jantung yang makin banyak, makin membesar, aktivitasnya banyak, sedangkan suplainya sedikit. Ya, jadi menimbulkan gejala yang kita kenal sebagai angina. Kemudian yang berikutnya sinkop. Ya, sinkop ini mungkin bisa di awal atau bisa di akhir. Ya, di awal itu kalau
dia agak berat ya. Kalau dia agak berat mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, ada stres-stres tertentu, seseorang harus beraktivitas besar atau misalnya hemodinamik yang meningkat atau misalnya dia kehamilan atau apa gitu, yang intinya memaksa jantung harus bekerja keras ya, tetapi yang keluar itu atau yang memancar ke aorta atau ke pembuluh sistemik, yang ke otak, yang ke jantung sendiri itu tidak cukup. Jadi yang muncul sinkop. Atau kalau prosesnya berlangsung lama ya, yang tadinya ringan sampai akhirnya jantung gagal untuk berkompensasi, ventricle atrium mengalami kegagalan, sudah sampai terjadi udem paru misalnya, itu semuanya menunjukkan adanya kegagalan dari jantung di dalam rangka untuk mengatasi problem adanya stenosis ini. Patogenesisnya yaitu adanya hambatan aliran darah di katup aorta akan merangsang renin-angiotensin system ya, hingga terjadi hipertrofi miokard. Bila tahanan aortanya bertambah, ya hipertrofi akan berkembang menjadi patologik dengan gejala ya tadilah ya, ini sinkop, iskemik, angina atau gagal jantung. Ini mungkin gambarannya ya, jadi harusnya ini ke sana ini lancar ya, tetapi di sini ini kaku, aortanya kaku, sehingga ini kita lihat panahnya ditebalkan, artinya pekerjaan ventrikel ini jadi lebih ngervosto ya, lebih berat ya. Jadi dia terjadi ototnya menebal, terjadi hipertrofi ventrikel ya. Ya, kadang-kadang kalau ini pun gagal atau dampaknya dia bisa mundur ke sana ya. Kalau tadi yang gangguan-gangguan jantung, angina itu kita lihat di sini ini ya, di sini dan di sini ya, di dasar dari aorta ini ada cabang atau ada pangkal aorta, pangkal pembuluh darah koroner ya, yang mendarahi otot-otot jantung ya. Kalau yang ke sana sedikit ya, artinya yang ke pembuluh koroner itu juga sedikit. Sedikitnya aliran darah ke koroner dibandingkan dengan membesarnya otot-otot jantung, inilah yang menimbulkan gejala-gejala iskemik tadi, gejala-gejala dari angina, gejala iskemik ya, ini bagaimana menunjukkan bagaimana terjadinya keluhan-keluhan dari stenosis aorta. Ini penata laksanaannya ya, kalau kebanyakan dia operasi ya, ya. Karena patogenesis aorta stenosis ini akibat sklerosis dianggap sama dengan aterosklerosis ya. Terapi aterosklerosis juga diberikan pada stenosis aorta. Ya, tentunya orang yang demikian karena tadi ya cardiac output-nya seringkali terbatas, harus melakukan penyesuaian aktivitas. Kalau terjadi gagal jantung, diberikan diuretik dan digitalisasi ya, supaya apa? Supaya bebannya tidak terlalu berat ya, supaya pemompaannya tetap kuat ya. Kemudian obat-obatan statin itu diberikan ya, di samping dia itu untuk proses aterosklerosis, dia juga disebutkan bisa mencegah terjadinya kalsifikasi dari katup aorta. Ya, kelihatannya ini menjadi slide yang terakhir karena kalau aorta yang regurgitasi itu agak sedikit dan itu jarang ya, hampir-hampir sama lah intinya begini. Mungkin kalau ada yang ingin tanya boleh silahkan
bertanya boleh silakan. Halo. Halo. Halo dok, izin bertanya. Ya, silakan deh. Dengan siapa? Boleh tahu nama? Malik dok. Lengkapnya dek. Malik Hisham. Malik Hisham. Oh iyalah, saya lihat ada gambarnya. Ya, gimana dek? Ya jadi untuk beberapa kelainan katup itu yang paling sering ditemui yang mana dok? Yang banyak, yang sering kita temui itu kelainan itu di mitral, yaitu pasti akan timbul pertanyaan kenapa itu gitu. Kenapa kok yang banyak di mitral? Karena memang kalau kita baca di buku-buku ya di banyak perpustakaan itu karena dianggap mitral itu dianggap paling aktif begitu. Jadi dan mungkin apa karena kerjanya yang banyak juga ya, ventricle kiri itu kerjanya banyak ya, tapi kepustakaannya mengatakan demikian, yang banyak itu yang terpengaruh itu katup mitral. Dugaan-dugaannya itu karena katup itu sangat aktif, bekerja keras ya, karena ventricle kiri itu kan kerjanya paling kuat ya, jadi dia paling banyak terpengaruh. Terus ada lagi apa ya? Atau mungkin dugaan-dugaannya ya mungkin karena struktur katupnya mungkin jadi dia lebih sering terkena. Dan itu memang pada kenyataannya menurut apa yang saya sering temui kelainan-kelainan katup itu yang paling banyak itu memang mitral. Jadi sangat banyak lah. Jarang kita menemukan yang kelainan aorta itu sangat jarang. Jadi biasanya mitral. Terutama yang stenosis itu memang agak banyak. Kemudian ya kadang-kadang campuran ya. Yang ada stenosis, ada regurgitasi atau insufisiensi itu sering. Ya, nanti kalau kalian sudah jadi dokter saya kira akan sering menemui begitu. Silahkan kalau ada yang lain. Yang cewek biasanya wanita ini. Silahkan kalau ada lagi. Halo? Apakah sudah cukup? Halo? Cukup, Dok. Cukup dok. Jelas. Kelihatannya waktunya kita juga hampir habis ya. Tapi saya masih punya hutang untuk pemeriksaan fisik ya. Halo, masih bisa mendengar saya? Halo? Masih dok. Jadi Bisa, Dok. untuk hutang saya di minggu kemarin rencana Sabtu. Atau siapa yang bisa mewakili ini? Kapan kira-kira? Nanti dikabarin lagi aja dok. Kemarin kelihatannya siapa itu yang Melia. Oh, rencananya hari Sabtu, Dok, 9:30. Sabtu kira-kira sekali 100 menit apa 2 kali 100 menit? Sekali, Dok. Nanti yang jam 1-nya ada diisi oleh dokter yang lain. Kalau maju bisa enggak? Maksud saya begini, itu kan mengenai EKG. EKG itu sesungguhnya harus perlu waktu lama ya, Jadi saya sebenarnya lebih suka kalau agak panjang. Memang mungkin agak membosankan itu. Tapi kalaupun misalnya tidak sekali, kita bisa
2 pertemuan, tapi jangan terlalu lama. Nah, itu bisa enaknya itu dekat gitu. Jadi belum terlalu lupa, nanti kita nyambung lagi. Kalau Sabtu kira-kira dengan hari apa? Karena saya punya hutang 2 minggu kemarin, saya berhalangan. Untuk waktunya nanti dikabarin lagi ya, Dok. Kabari ya, coba dicarikan ya, Mbak. Kalau Iya, bisa, Dok. misalnya ini kalau minggu memungkinkan enggak? Bisa, Dok. Kenapa? Bisa. Mungkin bisa. Ya, karena kadang-kadang saya itu besok hari Rebu itu juga mungkin bisa terancam terganggu karena di rumah sakit ada tugas tambahan. Saya diberitahu kalau hari Rabu ada tugas lagi, tapi saya masih berusaha menawar rumah sakit supaya tidak mengganggu jam nggak sampai 12:30, saya minta begitu. Tapi bagaimanapun kan saya ini pegawainya rumah sakit ya, jadi kalau misalnya mereka memaksa, ya mungkin terpaksa kalian ini jamnya yang digeser-geser gitu, karena memang ya kadang-kadang begitulah yang namanya mengatur pekerjaan gitu. Tapi kalau bisa hari Minggu itu kan artinya Minggu saya kan tidak ke rumah sakit, itu mungkin bisa lebih leluasa. Pernah sebelumnya hari Minggu pernah? Belum, Dok. Belum pernah ya. Kalau Sabtu sudah pernah ya, Sabtu. Sudah. Atau mungkin Sabtu sore lagi itu bisa? Bisa, Dok. Sabtu ya. Coba nanti kalau memang bisa, supaya setidaknya saya kalau sudah membayar hutang itu kan enak. Jadi saya rencanakan mungkin 2 kali 100 menit kalian minimal bisa membaca, bisa melakukan EKG, bisa membaca EKG yang normal, EKG yang normal, sama mungkin bisa melihat kelainan-kelainan yang sering. Nah, gitu. Nanti selebihnya kalian ya belajar sendiri, karena jelas tidak cukup. Karena kalau ini diberi 10 kali 1 jam saja, saya tidak yakin kalian akan menguasai, karena ini memang sesuatu yang, tapi secara pokok-pokoknya kira-kira kalau 2 kali 100 mungkin saya coba untuk yang simpel-simpel aja yang kalian bisa gitu lah. Oke, jadi Sabtu pagi, jam berapa itu Sabtu pagi? 9:30, Dok. 9:30, nanti kira-kira itu 100 menit, kemudian tolong bisa dicarikan waktunya kalau bisa di Sabtu itu, kalau enggak besoknya gitu. Mungkin Ya, baik, Dok. Mungkin. Bagaimana, Dok? Kan Sabtu jelas, Sabtu sudah kalian bisa 9:30. Iya. Terus yang 100 menit lagi kan saya masih punya hutang 1 itu. Iya, Dok. Itu kalau bisa Sabtu sore atau minggunya gitu. Mungkin Oh iya, Dok. Itu mungkin, ya? Dok. Ya, oke. Ya, saya tunggu saja deh kabarnya. Iya, baik, Dok. Ya. Dek, ganti aja, saya kepingin dengar suaramu deh. Gimana menurutmu kita begini ini bisa dipahami, apa sulit dipahami, atau kurang bisa dipahami, atau sangat paham? Ini di sini ada Muhammad Ilham Gandhi. Nah, itu kelihatan. Atau kamu Bugi atau Begi? Bugi, Dok. Ya, gimana? Ya mungkin ada plus minusnya, Dok, kalau kayak gini. Ya, saya kan tidak bisa melihat ketika saya ngomong, jangan-jangan saya ngomong dengan orang yang berbaring semua, atau yang tidak ada orangnya ya. Ya, makanya. Ya, atau mungkin ketika
saya ngomong jangan-jangan saya kan enggak kelihatan, jangan-jangan yang ngomong bukan saya ya, jadi yalah, tapi begitu saya tunggu pemberitahuan waktunya, mudah-mudahan saya bisa dapat waktu segera, nanti kita bisa ketemu lagi. Oke, yang tampak coba Laili Nabila, coba kamu bisa bersuara?